Rantip Dinas Sosial Kota Palembang diduga buang ODGJ di tanah lapang di Rambutan, Banyuasin. Upacara 17 Agustus menjadi momentum pamitan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Warga dan instansi semarak peringati HUT RI ke-78 tahun. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Moardi Yahya melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Gria Agung Palembang. Herman Deru menyebutkan pemerintah Sumsel bersyukur geliat jiwa perjuangan tetap membara di usia Indonesia ke-78 tahun. Acara pengibaran bendera merah putih peringatan ke-78 hari. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Moardi Yahya melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Gubernur Sumatera Selatan, Gria Agung, Demang Lepardahun, Palembang. Pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia diikuti oleh sejumlah stakeholder OPD di Sumatera Selatan. Herman Deru memimpin langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi. Sebanyak 50 orang paskibraka bertugas mengibarkan bendera sangsaka merah putih di halaman Istana Gubernur tersebut. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebutkan pemerintah Sumsel bersyukur geliat jiwa perjuangan tetap membara di usia Indonesia ke-78 yang semakin gigih bekerja membangun kemajuan di Sumatera Selatan. Tahun, tapi generasi estafet penerus perjuangan para pahlawan tetap berjuang gigih meskipun eranya berbeda. Warga Sumsel jangan artikan kemerdekaan ini hanya dengan kemeriahan, upacara dan lain sebagainya. Tapi pupuklah semangat perjuangan itu untuk peradaban bangsa, untuk kemajuan bangsa, dan makin toleransi. Para pengibar bendera bertugas dalam upacara peringatan detik proklamasi di Gria Agung Palembang merupakan siswa-siswi yang terpilih seleksi dari 17 kabupaten kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Palembang bersama Forkopimda menggelar apel pengibaran bendera pusaka Sang Merah Putih untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-78 di pelataran Benteng Kuta Besar Palembang. Pada momen kali ini menjadi momen terakhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang bersama Forkopimda serta ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang melakukan apel pengibaran bendera merah putih di pelataran Benteng Kuta Besar pada Kamis pagi. Melalui peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia, pemuda harus memiliki inovasi yang positif dan memberikan sumbangsih terhadap bangsa dan negara. Wali Kota Palembang menambahkan di momen 17 ini, bangun Indonesia, khususnya Kota Palembang, dengan semangat, rintangan maupun tantangan, dijadikan motivasi besar untuk terus maju dan bangkit, menuju Indonesia maju dan Palembang Emas Darussalam. Kami terakhir kali sampai upacara Indonesia ini. Kami berpesan terus semangat dalam bekerja,
kedepankan rasa kekeluargaan, terus rasa gotong royong kita yang telah kita bangun selama ini dalam mewujudkan pembangunan di Kota Palembang. 17 Agustus kali ini menjadi momen akhir karena tepat pada tanggal 18 September 2023, jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang berakhir. Untuk itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota izin pamit. Atas nama pribadi dan juga mewakili Pak Wali, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam menjalankan tugas tentu belum bisa maksimum. Tapi seperti kata beliau, tidak ada gading yang tidak retak. Tapi kalau kaitannya dengan pengabdian anak bangsa, itu tidak akan pernah berakhir. Sampai kapanpun sebagai warga negara Republik Indonesia dan juga warga masyarakat Kota Palembang, bagi anak bangsa, pengabdian tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun juga. Merdeka! Merdeka! Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ratusan siswa TK Islam Terpadu Mutiara Palembang menggelar pawai kapal Teluk Abang di Jalan Jogja, Kelurahan Sukajaya, Kota Palembang. Kapal Teluk Abang merupakan kearifan lokal warga Bumi Sriwijaya telah menyambut dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Siswa juga diharapkan terus melestarikan tradisi unik ini. Seperti diketahui, kapal Teluk Abang telah menjadi bagian identitas budaya dan semangat nasionalisme masyarakat Palembang telah menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Melestarikan tradisi unik kapal Teluk Abang di Kota Palembang sejak usia dini dilakukan TK Islam Terpadu dengan menggelar pawai kapal Teluk Abang, menyusuri Jalan Jogja Palembang dan bermain di lapangan setempat. Dengan berbaris rapi, anak-anak ini berjalan membawa kapal Teluk Abang sambil menyanyikan beberapa lagu perjuangan. Anak-anak ini menyatakan riang gembira dan bahagia bisa ikut serta memeriahkan kemerdekaan RI ini, karena mereka mengecat sendiri kapal Teluk Abang serta merebus telur sendiri yang tentunya dengan bimbingan para guru. Main kapal Teluk Abang. Oh, asik nggak hari ini? Asik. Asik sekali. Bahagia nggak? Bahagia. Itu siapa yang menghias kapalnya? Kami. Sendiri. Sendirian ya? Ya. Oke, Teluk Abangnya siapa yang merebusnya? Kami sendiri. Oke, good. Sementara itu, Guru TK Islam Terpadu Mutiara Palembang, Leni Marlina mengatakan, pawai kapal Teluk Abang merupakan puncak kegiatan P5 sebagai sekolah penggerak. P5 yang dimaksud adalah proyek, penguat, profil, pelajar, dan Pancasila, sekaligus berpartisipasi memeriahkan HUT RI. Dipilihnya pawai kapal Teluk Abang untuk mengangkat kearifan lokal, sehingga anak-anak menjadi senang hasil karya mereka dipamerkan kepada masyarakat. Kami memilih Teluk Abang itu karena sebentar lagi mau menyambut 17 Agustus. Nah, jadi kami mengangkat kearifan lokal khas dari Kota Palembang, yaitu kapal Teluk Abang. Kapalnya terbuat dari telur gabus, telurnya anak-anak merebus sendiri. Jadi untuk melestarikan kebudayaan permainan khas dari Kota Palembang. Sebelumnya, anak-anak ini sudah mengikuti beragam kegiatan terkait kapal Teluk Abang, seperti menonton video pembuatan, mengecat kapal Teluk Abang, dan merebus telurnya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, jajaran Polres Ogan Komering Ilir, Semarak melakukan peringatan HUT RI ke-78 tahun dengan berbagai lomba di halaman Mapores Oki di Jalan Lintas Timur Kayu Agung, Palembang. Lomba yang cukup menarik sehingga mengundang banyak gelak tawa dan canda dari peserta lomba. Momen HUT RI ke-78 tahun 2023 tak dilewatkan begitu saja di jajaran Polres Oki. Berbagai lomba yang mengundang gelak tawa pun digelar. Seperti halnya lomba balak pakai sarung yang salah satu peserta terjatuh dan tidak bisa bangun lagi karena terjebak sarung yang dikenakan saat lomba. Tak berhenti di situ saja, penonton juga dibuat ngakak dengan aksi lomba karung pakai helm. Ada di antara mereka
yang jungkir balik karena tak mampu menjaga keseimbangan tubuh. Selain itu juga digelar lomba panjat pinang dengan hadiah menarik yang telah disiapkan. Kemudian lomba memasak, senam bersama, dan sebagainya. Berbagai kegiatan tersebut sengaja dilaksanakan guna menumbuh kembangkan rasa kebersamaan, saling peduli, gotong royong, serta persatuan dan kesatuan. Melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara mengisi kegiatan positif tanpa mengesampingkan keutuhan NKRI. Kegiatan Hari Kemerdekaan Semarang RI yang ke-78 ini kita juga menggandeng dan mengajak serta mengombinasikan kegiatan dengan kegiatan beberapa kegiatan yang lain seperti dalam rangka HUT Polwan yang ke-75 dan kegiatan HKGB Hari Kesatuan Gerak Bayangkari yang ke-71 tentunya di Polres. Selain memeriahkan HUT RI, kegiatan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Polwan dan HKKB, Hari Kesatuan Gerak Bayangkari. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kreativitas warga Kota Palembang yang turun-temurun memadukan telur bebek dengan bumbu pindang khas Sumatera Selatan. Yang lebih unik lagi, keberadaan kuliner yang satu ini dipersiapkan hanya untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI. Lalu seperti apa bentuk serta cita rasanya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Telur pindang mungkin sedikit asing bagi kalian yang belum pernah merasakannya. Telur pindang ini merupakan perpaduan antara telur bebek dengan bumbu pindang, seperti lengkuas, kunyit, bawang merah, asam jawa, dan ditambahkan sedikit gula merah untuk memberikan sentuhan manis pada telur tersebut. Untuk proses pembuatannya sendiri tak terlalu rumit. Pertama, bahan pindang tersebut dihaluskan menjadi satu, kemudian masak dengan api kecil, lalu masukkan telur yang sebelumnya telah direbus, diamkan hingga bumbu meresap ke telurnya. Telur pindang ini sangat sulit dijumpai jika bukan pada momen kemerdekaan, karena keberadaannya hanya untuk menyambut hari di mana Indonesia merdeka. Cita rasa pindang yang sangat melekat di lidah, bumbu yang meresap tanpa merubah cita rasa telur itu sendiri. Kita masaknya pakai bumbu pindang. Ini khas Palembang. Jadi dinamo ke telur pindang. Ini. Jadi ini sudah turun-temurun, Bu ya? Iya, ini. Kalau rasanya sih masih ada tekstur bebeknya, tapi kalau rasanya itu ada rasa-rasa pindang karena memang ini telur pindang ya. Bumbunya meresap, enak, dia ada asin manisnya pas. Per butirnya, telur pindang ini dijual dengan harga Rp5.000 dan penjualannya hanya di sepanjang Jalan Merdeka Kota Palembang. Berapa nih Bu kita jualnya? Rp5.000. Kebanyakan ini yang belinya ini dari kalangan ibu-ibu, anak muda atau anak-anak? Dari kalangan jauh deh. Dari semua kalangan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi bandar ganja yang merupakan residivis di 7 Ulu ditangkap polisi. Tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Penumpasan pengkhianatan G30S hanya di MNC TV. Sang master paling fenomenal. Aksi-aksinya selalu menggemparkan setiap panggung Road to Kilau Raya. Menegangkan dan sukar dipercaya. Batas tertinggi dari seni pertunjukan penuh aksi. Aksi menantang apa lagi yang akan dilakukan oleh sang fakir magician Master Limbat di Road to Kilau Raya Sidoarjo. Saksikan Master Limbat di Road to Kilau Raya Sidoarjo hanya di MNC TV. Di mana kalau nonton MNC TV di mana? Gampang.
MNC TV bisa disaksikan secara digital Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Surakarta. Terus kita saksikan program-program kesayangan MNC TV. Mulai dari Upin Ipin, kontes yang bikin kita goyang dan happy, mencari cinta sejati di Take Me Out Indonesia, berbagi kebahagiaan di Kilau Uang Kaget, dan bedah rumah, sampai dengan games nomor 1 di Indonesia, Family 100. Jangan lupa scan ulang set-top box atau TV digital kamu ya. MNC TV selalu di hati. Selamat pagi Upin Ipin, hanya di MNC TV. Take Me Out Indonesia di MNC TV. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan, meneruskan perjuangan kita. Penumpasan pengkhianatan G30S di MNC TV. Ya opo kabare Sidoarjo. Are-are Sidoarjo siap bergoyang di panggung megah Road to Kilau Raya Sidoarjo. Bagindas, Farel Prayoga, Inul Daratista, serta masih banyak lagi. Road to Kilau Raya Sidoarjo hanya di MNC TV. Ya opo kabare Sidoarjo. Are-are Sidoarjo siap bergoyang di panggung megah Road to Kilau Raya Sidoarjo. Bagindas, Farel Prayoga, Inul Daratista, serta masih banyak lagi. Road to Kilau Raya Sidoarjo hanya di MNC TV. Game show fenomenal hadir kembali. Family 100 luar biasa. Kami menyediakan hadiah 100 juta rupiah. Alasan apa? Kepada siswa yang suka telat. Ada nggak? Survei membuktikan. Oh my god, Family 100 di MNC TV. KDI 2023 segera di MNC TV. Iya, jangan-jangan itu cuma kempes doang nih, nggak bolong. Pak, sabar ya, Pak. Ayo, 10 menit lagi. Kilau Uang Kaget dan bedah rumah lagi di MNC TV. Penumpasan pengkhianatan G30S hanya di MNC TV. Besok malam, kolaborasi Diva Melayu Diva Dangdut hanya di MNC TV. Halo pemirsa setia MNC TV wilayah luar Jawa. Scan ulang STB atau TV digital kamu sekarang. Apabila mengalami kendala siaran, segera hubungi MNC TV layanan solusi TV digital melalui call center berikut. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan, meneruskan perjuangan kita. Penumpasan pengkhianatan G30S di MNC TV. Road to Kilau Raya Sidoarjo hanya di MNC TV. Take Me Out Indonesia di MNC TV. Kenapa? Kilau Uang Kaget dan bedah rumah di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Penumpasan pengkhianatan G30S hanya di MNC TV. Besok malam, kolaborasi Diva Melayu Diva Dangdut hanya di MNC TV. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Pemirsa, pasca ditemukan warga dan petugas Polsek rambutan yang dibuang di lahan kosong. Diketahui korban adalah seorang ODGJ yang sengaja dibuang di lokasi tersebut oleh petugas Trantip Dinas Sosial Kota Palembang. Petugas kepolisian sektor Seberang Ulu 1 Palembang akhirnya angkat bicara setelah melihat beredarnya video rekaman warga yang diduga dibuang secara sengaja oleh petugas Trantip Dinas Sosial Kota Palembang. Korban dibuang menggunakan mobil berplat merah di sebuah lahan kosong di Desa Talang Putri, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Oleh warga dan petugas, korban dibawa ke rumah sakit dan terakhir meninggal dunia. Dikatakan oleh Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang, Kompol Tatang, korban sebelumnya sempat ditangkap warga karena dituduh maling sandal di kawasan Opi.
Karena mengetahui korban adalah seorang ODGJ, sehingga petugas polsek menyerahkannya ke petugas Trantip Dinas Sosial Kota Palembang. Saat dijemput oleh petugas Trantip, kondisi korban dalam kondisi baik-baik saja dan diketahui korban dibuang di lahan kosong dan meninggal dunia. TKP di seputaran OPI, kemudian kita amankan dan kita bawa ke kantor kami di Mapolsek SU1. Sampai di sini kita amankan sesuai dengan SOP, kita hubungi dari sebelah, kecamatan sebelah ada kasih Trantip, kita hubungin, kemudian disambungkan juga ke Dinas Sosial Kota Palembang. Tidak lama setelah itu dijemput oleh pihak dari Dinas Sosial, dijemput dalam keadaan masih sehat, baik-baik saja, diamankan. Kasus tewasnya korban diduga ODGJ ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Satuan Narkoba Polrestabes Palembang berhasil mengamankan 6 kg ganja kering dari seorang bandar di kawasan 7 Ulu Palembang. Pelaku yang merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama. Ujang 58 tahun warga Jalan Kiai Haji Ashari, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang tak bisa berkutik setelah ditangkap oleh Satuan Narkoba Polrestabes Palembang. Pelaku yang juga residivis dalam kasus yang sama ini ditangkap atas peredaran narkoba jenis ganja dengan jumlah besar. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas berhasil mengamankan ganja seberat 6 kg yang disimpan di dalam kamar rumah pelaku. Penangkapan pelaku ini berkat adanya laporan masyarakat dan petugas pun bergerak cepat melakukan penangkapan. Tersangka U merupakan residivis, pernah dilakukan pengungkapan oleh Polrestabes Palembang. Saat itu kita amankan barang bukti jenis yang sama, ganja seberat 30 kg. Jadi ini bagian daripada pengawasan kami para pelaku kejahatan narkoba yang lama yang saat ini sudah mulai eksis di lapangan dalam rangka peredaran narkoba yang sama. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pelaku pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV saat melancarkan aksinya di depan warung kelontong di Mataram, Kertapati, Palembang. Hanya dalam hitungan detik pelaku berhasil membawa motor korban. Aksi pelaku terbilang nekat dilancarkan pada siang hari saat korban tak jauh dari motornya. Aksi pencurian sepeda motor di depan warung kelontong di Jalan Mataram, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Palembang terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV itu, kedua pelaku datang dan langsung mendekati motor korban yang sedang terparkir. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil menyalakan motor korban dan membawanya kabur. Menurut keterangan pemilik toko, aksi pencurian tersebut terjadi pada siang hari. Motor yang dicuri merupakan milik seorang sales yang sedang mengantarkan barang di toko tersebut. Aksi pencurian ini sudah 2 kali terjadi dan sudah dilaporkan ke polisi, namun pelaku belum juga tertangkap. Pemilik warung berharap polisi segera menangkap pelaku karena sudah meresahkan. Berarti sudah 2 kali hilang. Iya, pertamanya pembeli, keduanya sales, tapi dengan posisi CCTV-nya jelas dengan yang sama. Pelakunya sama. Ukuran bomnya sama. Kalau dilihat dari CCTV ya. Berarti belum ditangkap polisi ya. Kalau itu informasinya yang di TK aktif dan di mana-mana itu yang sama. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.